Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di diskusi santai. Diskusi aja bang. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat berat menurut masyarakat, tapi kita akan olah tema ini untuk kita diskusiin secara santai. Ya, pada kesempatan pada konten pada kali ini, di video ini kita akan mendatangkan seorang ustadz atau pendakwah ya yang terkenal di Samarinda. Untuk subscriber yang di Samarinda mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Nanti kita akan kenalkan yang enggak tahu, dan yang di luar Samarinda kami juga akan kenalkan bagaimana latar belakang beliau. Ya, kita langsung saja panggil beliau. Ini dia Ustadz Abdul Salam. Ya, jangan masuk. Ya, sebelumnya kami sudah mencuci tangannya, makanya kami bisa jabat tangan. Oke, sebelum memasuki tema pada kali ini, kita akan membahas dulu bagaimana sepak terjang beliau sebelum menjadi seorang pendakwah. Umur sekarang berapa, Ustaz? Umur? 31. Oh, 31 tahun ya? Ya, alhamdulillah 31. Iya, alhamdulillah. Semoga selalu panjang umur. Amin. Selalu. Amin. Sebelum kita memasuki pembicaraan kita pada kali ini, saya akan perkenalkan dulu beliau ini seorang mahasiswa yang mana dulu beliau juga dari alumni Pondok Darussalam ya, Ustaz ya? Iya. Pondok Darussalam, kemudian memasuki jenjang perkuliahan, yang mana beliau dengan kami sama angkatan, akan tetapi beda pada umur. Nah, beliau adalah mahasiswa jurusan program studi pendidikan agama Islam di kampus Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Ya, insya Allah ya tahun depan semoga menjadi UIN, Universitas Islam Amin. Negeri Samarinda. Amin ya Allah, amin. Ya, mungkin langsung saja ya yang topik yang harus kita sampaikan pada kali ini tentang NU yang dulu dan NU yang sekarang. Yang mana isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat itu seperti begini. Kenapa ya NU yang sekarang itu berbeda daripada NU yang dulu? Ya, berbeda dari strukturalnya, berbeda dari caranya menyampaikan dakwahnya, cara mereka menyampaikan sebuah opini-opini, masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Nah, mereka NU ini kan sebagai bandung tertinggi dan masyhur di Indonesia, terkenal di Indonesia. Tentunya NU selalu mengambil langkah untuk memberikan solusi pada masa-masa umat di masa kini. Nah, saya minta pendapatnya nih, Ustaz, bagaimana opini dari apa yang dikembangkan di masyarakat ya? Iya. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi opini yang berkembang di masyarakat ini sebenarnya ada betulnya. Ya. Karena memang setiap zaman itu kan seperti berubah. Ada kalanya arahnya lebih baik, ada kalanya mundur. Nah, jadi zaman itu kita ada memungkiri pasti ada perubahan. Nah, jadi dalam konteks ini kan kita membahas NU dulu dan sekarang. Jadi sejauh sebelum kita ini sudah memang banyak dikomentari oleh para tokoh-tokoh. Bahkan yang mengomentari bukan dari luar, dari NU sendiri. Misalnya seperti Kiai Hasyim Muzadi. Beliau kan ketua PBNU setelah Gus Dur. Terus dikomentari oleh tokoh-tokoh NU yang lainnya seperti Kiai Idrus Ramli yang bergelar Sing Aswaja. Terus yang baru-baru ini dikomentari oleh Gus Baha kan, diantaranya. Jadi kita tidak memungkiri memang ada sedikit bahasanya ada perubahan. Memang itu terkadang perubahan itu karena tuntutan zaman, dan ada kala memang perubahannya ya mengikuti perkembangan yang ada saat sekarang ini. Misalnya yang disayangkan sekarang ini perubahannya diantaranya itu kayak tradisi ke-NU-an seperti mengaji kitab kuning mulai kurang. Yang sekarang banyak kan lebih ke aktivisnya. Memang bagus di aktivitas itu, tapi yang lebih baik lagi sebagai ciri khas ke-NU-an itu banyak yang sebaiknya itu mengaji kitab kuning. Karena itu ciri khas.
Karena NU ini terkenal dengan pesantrennya kan, beda dengan Iya. Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu terkenal dengan sekolahnya. Iya. Ya. Mungkin pembukanya itu nanti kita lebih mendalam, mungkin ditanya jawab atau gimana. Jadi sebelum memasuki inti pembicaraan, beliau ini juga pernah masuk ke struktural IPNU ya, IPNU. di Kota Samarinda ya. Ya, Ya. PC IPNU. IPNU ya. Sebelum di Samarinda, VC IPNU di Kabupaten Banjar di Kabupaten Maltapura. Banjar ya. Itu bagaimana saat menjabat sebagai IPNU itu, apakah ya ada hambatan-hambatan gitu Sat yang pengen di sharing mungkin? Ya, jadi sebenarnya kalau masalah hambatan dan itu enggak ada. Cuma yang terjadi yang agak berbeda lah antara IPNU waktu di Kabupaten Banjar dengan di sini agak berbeda sedikit. Karena kalau di Banjar itu kan lingkungannya lingkungan pondok. Jadi kegiatan kami waktu IPNU di Kabupaten Banjar itu banyak terlibat masalah basal masail. Apa permasalahan di masyarakat kami bahas itu. Jadi beribahasa itu banyak kami waktu itu muzakarah. Oke. Dan kegiatan-kegiatan positif lainnya misalnya kayak kami menyegerakan kursus bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, kalau di sini masih seputar kegiatan seputar organisasi aja, tidak ada yang terlalu anu lah, karena memang lingkungannya beda kan. Kalau di sana lingkungannya lingkungan pondok, santri. Jadi mendukung lah. Sangat mendukung ya Mas ya untuk Iya. kegiatan-kegiatan anak muda di sana untuk mengembangkan sebuah organisasi besar di Indonesia itu Nahdlatul Ulama, band terbesar. Ya mungkin ada opini dari Bikri mungkin tentang NU yang dulu dan NU sekarang, apakah beda dari strukturalnya, beda dari apa caranya dalam menyampaikan sebuah metode-metode dakwah mungkin ya, bisa sama aja. Kalau dari saya melihat NU pada masa kini, ya tentunya pasti ada masalah-masalah atau dinamika yang muncul di bagian internal. Nah, tetapi mungkin itu NU sekarang itu lebih ke sosialnya jalan. Apalagi kita lihat mungkin dekat dengan pemerintah atau stakeholder yang ada. Jadi kesannya NU sekarang ini boncengi atau dibantu oleh pemerintah gitu. Nah, tetapi itu mungkin ya bagus sudah, namanya kita ini organisasi kan yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus bisa berkontribusi ke umat gitu mungkin, kalau tanggapan saya. Ya, itu aja. Intinya sebuah pergerakan dari NU ini selalu ada solusi ya yang ditawarkan, solutif ya, solutif untuk umat, untuk masyarakat Indonesia tentunya ya. Mungkin ada saudara Apin juga yang ingin beropini tentang NU yang dulu dan NU yang sekarang, di mana letak perbedaannya, di mana samaannya gitu. Kalau dari saya sendiri mengenai NU itu memang memang berbeda seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Salam tadi, ya memang ada perbedaannya. Mungkin ya dari segi sekarang kan teknologi semakin maju, ya kan, Ya, apa-apa semakin maju. Kalau dulu kan tidak ada apa-apa kayak listrik atau segala macam HP, gadget pun tidak ada. Kalau dulu kan fokusnya kan ngaji kitab, yaitu ngaji kitab kuning, ngaji kitab-kitab ya tradisional lah. Nah, seperti itu. Jadi kalau di dalam organisasi itu memang pasti ada masalah tuh, pasti ada. Yang namanya organisasi itu ada yang pro dengan ada yang kontra. Iya. Jadi yang namanya organisasi apabila tidak ada pro dan kontra, maka itu bukan organisasi. Jadi sebenarnya kalau di NU sendiri memang pengembangan dakwahnya itu melalui ajaran kitab-kitab klasik, kitab kuning seperti di Palaran sendiri. Di Palaran sendiri itu lingkungan di sini ini sama seperti pondok pesantren.